Terus, ini spesifikasinya Fatimah Mernissi. Dia dikenal sangat kritis terhadap hadis misoginis. Hadis misoginis itu hadis yang konotasinya kok agak benci perempuan kelihatannya. Ya pernah dia bahas tentang hijab. Kan ada ayat hijab itu. Ayat hijab itu kalau dia telusuri, itu sebenarnya tidak ada urusan dengan memisahkan laki-laki dan perempuan. Itu asbabun nuzulnya ayat hijab itu. Jadi Nabi itu habis nikah sama Zainab binti Jahsy. Karena Nabi kan rumahnya dekat masjid. Nah ini para sahabat ini podo ndak ngerti tepo seliro. Wong Nabi lagi manten baru, mereka ndak pulang-pulang dari rumahnya Nabi. Nah terus turunlah ayat untuk tamu kalau ndak pada waktunya silahkan keluar rumah. Terus itu kan ayat hijab. Terus yang kedua yang ayat yang pakai jilbab itu kan asbabun nuzulnya ada beberapa istri Nabi jalan-jalan. Berarti kan boleh jalan di luar rumah. Ada yang godain sahabat-sahabat, ada yang sweet-sweet. Ya, masa istrinya Nabi di sweet-sweet. Nah, terus lapor pada Nabi. Jadi diingatkan oleh Nabi sahabat-sahabat, kamu kok akhlaknya begitu? Mohon maaf Nabi, tak anggap tadi budak. Karena kalau budak kan di sana memang zaman itu warga kelas sekian. Jadi sering dilecehkan. Terus akhirnya turun ayat itu, wahai istri-istri Nabi, biar kamu ndak dianggap budak, panjangkanlah kerudungmu untuk membedakan dengan budak yang ndak pakai apa-apa. Itu asbabun nuzulnya itu. Ya monggo terus ditafsirkan seperti apa. Itu yang tentang jilbab. Kalau hadis misoginis, ini dua yang sangat dikritik oleh Fatimah Mernissi. Yang pertama hadisnya Bukhari. Jadi kalau Fatimah Mernissi dia tidak masalah Bukharinya. Yang dia serang biasanya perawi pertama. Ya, itu yang bikin Fatimah Mernissi banyak dikritik oleh kelompok konservatif. Karena di kita perawi pertama itu sahabat. Sahabat dianggap pasti baik. Kullu sahabat udul. Tapi Fatimah Mernissi nggak peduli. Sahabat juga manusia. Dia justru tangan pertama yang membawa hadis. Harus dikritisi juga. Kalau kita kan nggak berani ngkritisi sahabat karena ada kategori setiap sahabat pasti adil. Misalnya hadisnya Bukhari ini. Hadis Bukhari ini dari Abu Hurairah. Kalimatnya memang agak menyakitkan perempuan. Anjing, keledai atau kuda, dan wanita akan membatalkan sholat kalau lewat di depan orang sholat dan menyelani kiblat. Itu tidak masalah apanya. Kalimatnya kok agak gitu ya. Levelnya kok anjing, terus keledai, lah kok terus perempuan itu loh. Itu kok tidak enak rasanya ya. Itu Fatimah Mernissi tidak terima, terus dilacak. Dan dia sebenarnya agak curiga dengan Abu Hurairah. Jadi yang banyak sekali hadisnya Abu Hurairah itu yang misoginis. Jadi Abu Hurairah ini kan termasuk ashabus suffah. Dia punya banyak pengalaman traumatik sama perempuan. Misalnya karena dia tidak punya kerjaan, itu kerjaannya tiap hari diperintahi perempuan-perempuan bantu di rumah-rumah. Nyapu kah, nyuci kah, dan seterusnya. Itu mungkin antara lain. Kemudian makanya dia, pokoknya hasil penelitiannya Mernissi itu ada beberapa pengalaman traumatik dia sama perempuan. Bahkan sebenarnya gelarnya yang dikasih Nabi itu dia tidak terlalu suka. Dia disebut Abu Hurairah, itu dia tidak senang. Karena nanti ada riwayat, jangan sebut aku Abu Hurairah, tapi sebutlah aku Abu Hir. Karena kalau Abu Hurairah itu artinya kucing betina kecil. Sudah perempuan kecil lagi, kucing lagi. Itu dia tidak suka. Dia sukanya kalau Abahir itu kucing jantan.
Dia memang penyuka kucing. Saking cintanya sama kucing, nanti kan dia banyak hadis-hadis yang bahkan lebih mementingkan kucing daripada perempuan. Loh ya, misalnya hadis, kalau ada perempuan menyiksa kucing sampai kucingnya meninggal, diikat nggak dikasih, itu ada hadis yang ada kucing disiksa nggak dikasih makan meninggal, ini perempuan ini neraka. Itu kan kok dadak pakai perempuan, memangnya kalau laki-laki nyiksa kucing nggak masalah, kok contohnya mesti perempuan. Itu kritiknya Fatimah Menisi. Ya memang Abu Hurairah agak gitu sama perempuan, wong dia nggak punya keluarga. Ada semacam dendam sejarah. Ya nanti yang ngeritik Fatimah Menisi juga banyak. Tapi itulah kritiknya Fatimah Menisi. Terus hadis ini katanya, nanti ada riwayat lain yang menabrakkan hadis ini, riwayat dari Aisyah. Jadi katanya Aisyah waktu disodori hadis ini, itu Aisyah ini sering tidak cocok sama Abu Hurairah. Dalam banyak riwayat dia sering clash. Katanya Aisyah, itu Abu Hurairah tidak ngerti, wong itu Nabi pas ngomong ada saya. Itu kalimat depannya kehapus. Abu Hurairah mendengarkan bagian belakangnya dok. Kalimat depannya itu, celakalah orang Yahudi yang mengatakan bahwa sholat itu batal kalau di depannya lewat keledai, anjing, dan perempuan. Jadi itu ada Yahudinya di depan, cuma Yahudinya ditutupi sama Abu Hurairah, dia nggak ngerti. Datangnya telat, ya kayak ngaji ini datangnya telat, terus riwayatnya yang belakang saja. Yang depan nggak diriwayatkan. Itu komentarnya Aisyah tentang hadis itu ya. Kan Aisyah tadi tergolong yang cerdas. Ya meskipun debatable. Ya tafsir macam-macam sih. Ada yang bilang ya ndak usah dilihat perempuannya, coba kita sholat. Anjing lewat ya kita mesti ya terus sholatnya jadi nggak kusuk kan. Tiba-tiba ada anjing depan kita ya kita mesti lari. Ada keledai lewat juga ya apa ya kusuk sholat di depannya ada keledai. Apalagi cewek cakep lewat. Karena ada yang nafsir gitu. Kalau ada itu lewat, ya sholatmu mesti nggak jadi kiblat, mesti ngadepnya terus ke sana. Itu ada yang nafsir begitu. Itu maksudnya sholatnya kan jadi terganggu, terhalang dan seterusnya. Cuma yang tidak disetujui oleh Fatimah Menisi, contohnya kok ya mesti perempuan gitu loh. Mbok yo kalau orang itu bilang aja orang, ada orang lewat, sama binatang lewat, sama apa lewat, mesti pakai perempuan. Nah itulah laki-laki. Terus hadis kedua juga begitu, itu yang pemimpin perempuan itu kan, tidak bakal jaya, la yufliha qaumun walla amrohum imro'atan. Itu yang diserang oleh Fatimah Menisi Abu Bakroh, rawi pertama juga, sahabat juga. Abu Bakroh ini bagi Fatimah Menisi tidak bisa dipercaya. Dia sering kena kasus. Antara lain dia pernah kena kasus qadzaf. Kasus qadzaf itu nuduh orang zina tapi nggak terbukti. Terus dia ini mantan budak juga, yang punya beberapa trauma tertentu tentang perempuan. Terus yang kedua, hadis ini di blow up oleh Abu Bakar waktu perang Jamal, yang dia maunya netral, dan ketika didatangi oleh Aisyah, Abu Bakar, kamu di perang ini dukung aku. Nah, hadis ini dijadikan senjata untuk menolak bergabung dengan Aisyah. Padahal awalnya maksud hadis ini waktu diucapkan Nabi itu kan tidak dalam konteks menolak pemimpin perempuan, tapi mengomentari situasi kekaisaran di Persia. Persia ini kan salah satu kekaisaran yang waktu dikirimi surat oleh Nabi, suratnya disobek-sobek. Yang oleh Nabi, nanti kerajaannya akan sobek-sobek kayak surat-surat itu. Dan benar kerajaannya gonjang-ganjing, kemudian rajanya meninggal, anak-anaknya rebutan kuasa, yang menang yang perempuan ini. Dan waktu Nabi dapat berita itu, tetap tidak akan jaya kaum itu yang dipimpin oleh perempuan. Nah, itu kan konotasinya beda dengan
apapun yang dipimpin perempuan mesti tidak jaya. Itu kasusnya spesifik. Nah, itu hasil telaahnya Fatimah Mernissi. Ya pro dan kontra banyak, tapi itulah perjuangannya Fatimah Mernissi untuk menunjukkan bahwa banyak sekali hadis-hadis yang mungkin arahnya tidak ke situ, cuma karena yang memahami laki-laki jadinya meminggirkan perempuan. Karena itu menurut Mernissi, kalau ada hadis misoginis, seranglah dari 3 penjuru. Yang pertama, analisis sejarahnya, analisis historis. Ceklah settingnya, ceklah konteksnya. Kemudian analisis gendernya. Ada nggak ketidakadilan di situ? Kemudian kritik hadis. Kritik hadisnya ya ceklah asbabul wurudnya, matannya, sebab timbulnya apa, kapan dia muncul, dalam situasi apa. Yo Nabi kan manusia biasa, ngalami apa terus menyabdakan apa. Itu kan penting juga dilihat konteksnya, dalam situasi apa melakukan apa. Karena Nabi juga hidup dalam budaya dan konteks sejarah tertentu.